Pertama adalah penyakit dari ajaran Salafi Wahabi yang berpaham Mu'tazilah. Sebab dulu Aceh ini sampai sekarang itu berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan akidah Mu'tazilah, bukan akidah Jabariyah. Akidah Ahlussunnah, mereka itu bahwa ada kudrah lisan, kudrah kita, tetapi tidak dapat untuk mengadakan menidakkan pada pekerjaan-pekerjaan ikhtiari. Namanya berjalan, makan, minum, itu usaha kita. Tetapi untuk dapat kita bisa makan, bisa minum, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akidah Ahlussunnah. Akidah Ahlussunnah menyandarkan perbuatan yang kita lakukan itu kepada Allah, adanya dan tidaknya. Semua usaha ada, tapi usaha itu tidak, kudrah usaha itu tidak dapat untuk mengadakan menidakkan. Cuma takluknya ikhtiran. Nah, ini di dalam pelajaran akidah. Tapi kalau akidah Mu'tazilah, perbuatan-perbuatan ikhtiari, berjalan, makan, minum, itu dari kita, tidak dari Allah. Karena Allah telah memberikan kepada kita akal dan kekuasaan. Kita punya diberikan oleh Allah akal, kekuasaan. Maka bisa ada sesuatu itu, perbuatan ikhtiari yang dapat kita lakukan itu dari kita, tidak dari Allah. Itu bedanya i'tiqad Ahlussunnah dengan i'tiqad Mu'tazilah. Jadi karena paham Wahabi Salafi ini telah masuk ke Aceh, maka orang-orang Ahlussunnah yang ada di Aceh, baik dia sebagai ulama, lahirnya saja akidah Ahlussunnah, tapi batinnya Mu'tazilah. Makanya dia tidak dapat mengembalikan kepada Allah, dia mengembalikan kepada dirinya. Jadi timbul perselisihan dakwah, timbul pertengkaran. Dia tidak dapat berakhlak yang bagus. Dia hanya berakidah Ahlussunnah pada zahirnya, pada batinnya Mu'tazilah. Ini penyakit telah menular sampai kepada ulama-ulama kita, tokoh-tokoh kita, pemimpin kita yang ada di Aceh. Dan kedua adalah penyakit tidak paham hakikat dan makrifat. Jadi baik ulama kita, MPU, dia tidak paham hakikat dan makrifat. Makna hakikat ini tidak ada lagi kita. Di waktu kita menghadap Allah, hilang wujud kita dalam wujud Allah, yang ada Allah. Jadi berbeda antara hakikat dengan akidah. Kalau akidah ada kita, ada Allah. Cuma itu datangnya dari Allah. Tapi kalau hakikat tidak ada kita, yang ada Allah. Setelah kita bersyahadah, menyaksikan keberadaan Allah, maka pada waktu itu kita tidak ada melihat diri kita lagi. Kita mengembalikan itu hanya pada Allah. Perbuatan yang terjadi pada kita itu perbuatan Allah. Sifat yang ada pada kita itu dari sifat Allah. Wujud kita itu dari Allah. Sama dengan kita tidak ada perbuatan dan sifat dan wujud. Itu hakikat. Supaya mendahirkan makrifah. Makrifah itu hanya Allah. Kalau kita bisa hilang dalam menyaksikan Allah, diri kita dan alam semesta, barulah kita bersama Allah, tidak bersama diri. Hilang ananiyah dan wujud diri.
Jadi untuk menghilangkan ananiyah ini dengan hakikat dan ma'rifat. Jadi MPU, ini nak paham nih. Kalau sudah hilang wujud kita, sama dengan kita sudah wujud Allah. Nah ini, kalau kita sudah hilang wujud kita, memang kita ini adalah baharu. Kalau berdekatan dengan kadim, hilang yang baru, yang ada kadim. Maka oleh karena itu, di MPU itu dibuat kanun. Tidak boleh menerima pendapat al-Majid. Menyatakan hakikat insan itu Allah. Maknanya insan itu hakikatnya adalah Allah. Bukan insan itu jadi Allah. Jadi memahami penyampaian Abdul Qadir ini dalam kitab Insan Kamil, mereka memahamkan secara akidah, bukan secara hakikat. Jadi kita manusia ini tidak lepas dari syariat dan hakikat. Syariat, ilmu, dan amal itu syariat. Umpamanya kita sembahyang, kita tahu sembahyang, kita melakukan sembahyang, itu syariat. Kemudian hati kita yaitu berjalan kepada Allah, terlihat keberadaan Allah, tidak ada lagi perbuatan dan sifat wujud kita, itu hakikat. Jadi kalau kita bersyariat tidak berhakikat, ibarat gelas tidak ada air. Kalau kita berhakikat tidak bersyariat, adalah ibarat air tidak ada gelas. Orang yang bersyariat tidak berhakikat, makanya dia itu pasang cinta kepada dunia. Tapi orang yang berhakikat tidak bersyariat, dia tidak dapat mengikuti sunnah Rasul. Tadi syariat dan hakikat dia. Supaya umat Islam bisa kuat dan kokoh, lahirnya bagus, dia mempunyai akhlak adab yang baik, ibadah yang bagus, bahwasanya matinya juga kokoh karena dia bersama Allah, tidak ada lagi dirinya, dia bermakrifat. Maka disinilah letaknya Islam ini bisa kembali jaya, bisa kembali terangkat seperti semula. Jadi inilah perjuangan yang saya lakukan, di mana-mana, sehingga saya seperti tadi diminati dan juga diundang bagaimana. Para jamaah sekalian, saya sayang kepada dia. Walaupun saya dilempar, walaupun saya digelekkan, walaupun saya tidak diberi untuk berdakwah di masjid yang ada di Abdian ini, tapi saya terus datang ke dia, saya mengajar dan juga saya berdakwah siapa-siapa yang mau mendengar dakwah saya, dan saya membangun. Saya telah banyak, yaitu yang saya lakukan di Abdian. Bukan hanya pagi ini yang saya buat sarana pendidikan, tetapi di Suak Kota Murni itu ada pesantren juga saya buat. Tangan-tangan cut juga saya buat. Saya telah menghabiskan belanja miliar-miliar untuk program ini. Dan juga di Tapak Tua, mana saya buat posko dan juga menghabiskan belanja miliar. Para jemaah sekalian, mengapa Anda mau melakukan belanja? Sebab saya banyak duit. Banyak duit artinya orang bersedekah. Tapi saya nggak minta sedekah. Tapi lebih kalau kayak saya barat, saya ada asisten, saya barat. Keperluan saya itu beliau mengadakan ada profesor, ada MPU. Jadi saya datang dari berkawan. Dan juga kalau saya ke Banda Aceh ada Nawi ada uang saya nih, mengapa tidak? Saya pula dibentak, ada uang saya Nawi, mengapa tidak ada?
kata Kengor, mobil aku ini sudah agak jelek, saya tukar dengan mobil saya yang baru. Saya kata Kengor dapat mobil baru. Jadi itu nak minta, saya nak mau. Kalau Abu nak mau, saya tambah lagi uang 50 juta. Ini wali negara Kengor. Jadi itu makanya saya mengharapkan dengan ajaran saya ini supaya Anda mudah hidup. Amin. Mana mudah hidup, Anda beribadat baik, Anda berakhlak baik. Sebab ini telah saya coba. Waktu saya menjadi pimpinan Darussalam, mengajarkan kitab, saya juga pada waktu itu, yaitu susah untuk masa depan dalam masalah rezeki itu juga saya mengajarkan kita. Saya belajar semenjak kecil, saya memimpin pesantren besar Darussalam sampai 10 tahun lebih. Tapi saya takut masa depan. Saya masuk DPR supaya saya bisa hidup lebih bagus. Rupanya tambah parah. Orang tidak ada lagi manggil saya Abu, tapi orang manggil saya Bapak. Padahal sapu saya kosong. Makanya saya menggagas ajaran tasawuf kesufian ini. Tasawuf kita bisa berakhlak, hati kita bisa berjalan kepada Allah. Sufi terlihat kepada Allah dalam batin kita, hilang yang lainnya. Jadi itu sufi. Jadi makanya tasawuf ini untuk memperbagus amal sembahyang kita supaya hudur, khusyuk, kita tidak ganggu oleh yang lain, ingatan kita oleh anak, keluarga dalam tasawuf. Sufi untuk memperkuat akidah keimanan kita. Kita tidak ada ragu-ragu bahwa Allah yang memberi rezeki. Tidak ragu-ragu bahwa Allah yang menyelesaikan kehidupan kita. Bagaimana kita mengatakan, ya Latifu ya Kafir, hai orang yang paling sayang, yang mencukupi, yang memelihara, ya Hafiz, Antallah. Jadi Allah itu dekat dengan kita. Jadi apapun yang tergores dalam hati kita, Allah tahu. Makanya kalau Allah itu tahu, dia tahu apa keperluan kita. Maka Allah memberikan apa yang kita kemauan kita. Dalam ilmu tasawuf, kalau kita panah pada asma, apa saja hajat kita dibantu oleh Allah. Kalau kita bisa panah pada zat, sebelum kita berhajat, hajat itu telah dipersiapkan. Sebenarnya saya menginginkan, saya berkhidmat memahami ajaran ini 20 tahun yang lalu. Sebelumnya saya sebagai tengku-tengku pesantren saja membaca kitab. Jadi saya sayang kepada umat, lebih umat Islam. Ya. Mereka ini sangat terpuruk dalam segala segi, baik dalam ekonomi, walaupun dalam gaul, walaupun dalam manajemen, pengaturan, baik rumah tangga dan masyarakat. Jadi dengan ajaran tasawuf dan kesufian ini, mereka akan tumbuh, mereka akan berhasil. Jadi saya heran kalau ulama-ulama yang mengaji kitab ini, dia menjauh dari saya. Sehingga saya pakai murid-murid jalanan. Ada Pak Pendi, ada Abdul Mahdi, itu yang datang, tapi saya layani itu. Saya habiskan minyak mobil, saya datang ke sini. Kalau tahulah orang Malabo apa yang saya lakukan ke Abdiya ini, mereka cemburu. Mereka hanya dapat 1 bulan 1 kali. Begitu juga di Banda Aceh, cemburu. Tapi di Abdiya ini tiap hari.
Orangnya tidak ada. Umpamanya seperti Tenggodalan lah. Dulu murid saya sangat patuh, saya utus sampai ke saya. Kemudian dia membela, dia pula yang memfitnah bahwa tasawuf relatif seribe keresahan masyarakat. Minta kepada MPOC membuat tausiah, minta kepada Nopa gubernur pertama saya. Tapi Nopa tidak mau dia tahu. Dia panggil saya oleh Kajati Aceh, dia panggil Bapaktinda Aceh, minta keterangan apa tasawuf dan kesufian. Jadi beliau menganjurkan supaya diadakan dialog, diskusi. Jadi kita membuat dialog, mereka tidak datang. Dia membuat dialog itu tidak ada. Nah inilah. Tapi itu semua kesalahan daripada murid ayah saya juga, Abu Daud Banzami. Nah, dia murid senior di Darussalam. Padahal Daud Banzami ini itu yang diajarkan oleh Abuya mengenai fikih, mengenai tauhid kalam, mengenai ilmu alat. Tasawuf kesufian ini dia tidak belajar kepada almarhum Abuya. Sehingga waktu saya dialog dengan Daud Banzami, pendapat Abdul Karim Al-Jili ini bagaimana kepada ini tidak diajarkan oleh Abuya Syekh Mudawali. Nah ini alasannya, maka tidak dapat diajarkan, maka saya tidak dapat untuk menyampaikan. Nah, dibuat dalam kanun FPU tidak boleh itu mengembalikan demi ruah. Nah ini lucunya. Jadi sehingga murid-murid Abuya Syekh Mudawali, murid-murid ayah saya menentang saya. Yang senior baik Abu Tumi, baik Abu Muhyiddin Wali, Abu Jamaluddin Wali, membuat buku bahwa adik saya telah sesat seperti Yahudi Nasara, ditaburkan seluruh Aceh. Sehingga di Aceh pada waktu itu ada pembakaran balai, ada penyemparan. Jadi oleh saya bakar dulu. Sudah membela pula yaitu Abu Mawardi di Darussalam. Sehingga mengaji pada saya diusir. Tapi saya tidak peduli. Saya datang mengaji yang lain, terus saya ajarkan. Memang ajaran tasawuf kesufian ini telah lama ditinggalkan oleh ulama-ulama di Aceh. Ajaran-ajaran seperti Hamzah Mansuri, seperti Abdul Rauf Sinfili, Syekh Kuala selama tinggal. Itu adalah yang membuat meninggalkan itu kalau menurut Hobronya. Jadi yaitu mempertentangkan antara ulama syariah dan hakikat. Jadi maka Aceh tidak mau aman, tidak aman. Jadi karena tidak paham hakikat makrifat, karena telah masuk ajaran Wahabi Salafi, itu ajaran Mu'tazilah. Jadi perjuangan dari MPD ini bagaimana supaya menegakkan ajaran akidah Ahlussunnah zahir batin berlanjut Mu'tazilah untuk dapat lagi memahami hakikat makrifat ajaran kesufian. Jadi agak sulit sebab ulama-ulama masih banyak yang menentang, masih berlawanan. Jadi berbeda di Gorontalo. Jadi ulama-ulama semua satu, cendekiawan satu, sehingga mereka itu membuat perguruan tauhid tasawuf, ada perguruan tinggi tauhid tasawuf di Gorontalo. Dan juga di Malaysia saya dibuatkan posko 5 hektar di Batu Pahat, di Johor, dan dia membuat rumah saya di Batu Pahat, rumah Abu. Kapan pula saya sampai di rumah, pergi ke Batu Pahat, Johor. Jadi mereka ulama-ulama tasawuf sufian
terima kasih. Karena dengan tasawuf sufi ini akhlak bisa meningkat, kita bisa tawadhu, bisa sabar, bisa tahan sakiti, tahan tidak menyakiti, bisa melihat kelebihan orang, hak orang, melupakan kelebihan kita, hak kita. Bisa kita beribadah untuk hati khusyuk, ikhlas, istiqamah, dan bisa kita berwakifah dengan tauhid hakiki. Berarti kita hidup bersama Allah. Jadi tidak dengan asbab. Jadi mudah kita dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat. Jadi saya sayang sebenarnya kepada ulama-ulama, supaya jangan ulama ini pandai membuat proposal, tidak minta uang pada pemerintah. Jadi saya sayang pada ulama-ulama dan juga pada masyarakat yang hanya mengutamakan mengenai rezeki, kerja. Kita tidak perlu cari kerja, kita perlu berbuat hubungan dengan Allah. Kerja itu datang sendiri. Maka inilah Pak Jufri diangkat menjadi Ketua Ratib Seribe Indonesia. Supaya dia bisa berzikir, hudur hati kepada Allah, kemudian hilang selain Allah, termasuk dirinya. Maka Syekh Marifat itu masuk. Jadi kalau beliau bisa seperti itu, insya Allah apa yang dihajatinya Allah akan menyampaikannya. Amin. Inilah dibuat nanti sebagai Ketua Ratib Seribe Indonesia. Nah, para jamaah sekalian, pada malam ini sama-sama kita telah dapat mendengar penyampaian-penyampaian daripada tokoh-tokoh kita, seperti penyampaian Ketua Forum Kecik Lebar. Jadi saya membagi ulama ini ada 3 golongan ulama. Satu, ulama bisa membaca kitab, tapi tidak paham apa yang isi dalam kitab itu sesuai dengan kehendak musannif. Tidak pandai baca kitab, tahu i'rab, tahu makna, tahu surah, tapi isi daripada pemahaman mereka itu tidak sesuai dengan kehendak musannif. Seperti umpamanya dia pandai membaca kitab Insan Kamil, tapi isi daripada kitab Insan Kamil ini tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Abdul Qadir Al-Jili. Umpamanya Abdul Qadir Al-Jili mengatakan huwa Muhammad, kembali kepada Allah. Katakan olehmu Muhammad, dianya Muhammad, dianya insan, itu Allah. Dan dimaksud oleh Abdul Qadir Al-Jili hakikat Muhammad itu Allah, penyebab ada Muhammad itu Allah. Jadi mereka ini dipahami secara akidah, bukan secara hakikat. Muhammad itu Allah, jadi itu sudah salah. Muhammad sudah jadi Allah, sudah jadi Allah. Jadi ada ulama yang mereka itu tahu membaca kitab, tapi tidak paham menurut kehendak musannif. Ada ulama dia paham membaca kitab, dia tahu dia menurut kehendak musannif, tapi tidak dapat mengamalkannya. Mengamalkannya tidak bisa dia mengamalkan. Bagaimana ikhlas, bagaimana mahabbah, cinta kepada Allah, bagaimana umpamanya dia bermusyahadah, menyaksikan hari, dia tidak pandai mengamalkan atau tidak mengamalkannya. Jadi ulama yang pertama, ulama yang kedua ini meruntuh agama, pandai membaca kitab, tapi tidak sesuai dengan maksud musannif. Pandai membaca kitab, tahu dia maksud musannif, tapi dia tidak dapat mengamalkannya. Tidak dapat mengamalkannya, menetapkan di dalam batinnya. Ada ulama, dia pandai baca kitab, dia tahu maksud musannif, dia mengamalkannya.
amalkannya, menetapkan dalam hatinya. Jadi inilah ulama yang bagus, yang harus kita cari ulamanya, walaupun antara kita dengan ulama itu menyeberang laut. Ya Allah. Jadi kita bersumpah dengan dia supaya cahaya yang ada pada dadanya ini, cahaya Allah itu kita dapat rezeki. Jadi kalau ini saya katakan kepada mereka ulama, tentu dia marah pada saya. Marah dia kalau saya katakan. Memang ajaran sufi ini artinya kita siap untuk dipenggal leher. Dipenggal leher. Ya, dipenggal leher. Jadi dari itu, kalaulah bukan saya, anak daripada Buya Mudawali, saya sudah dipenggal leher dah. Penggal leher? Penggal leher. Seperti Tengku Ayub. Ada Tengku Ayub itu di Palembang ada Tengku Ayub. Di Palembang dekat Pandra. Datang ulama-ulama. Sehingga Tengku Ayub itu dibakar dengan tangannya hidup-hidup. Karena membawa ajaran kesufian ini. Jadi saya hampir seperti itu. Waktu di Padang Tinggi, saya ditanya, mau kemana Tengku? Saya ini mata-mata. Gimana polisi itu? Saya jawab, saya mau minum kopi ke warung. Anda sudah kan minum kopi, kalau belum masuk dengan saya. Lari itu dia. Jadi lucu tuh. Kalau di Aceh ketemui Tengku Cokro. Kata Tengku Cokro, Abu. Kalau Abu datang ke Aceh, ke tempat kami, sebagai anak guru kami, layani. Tapi jangan beri dia berbicara. Jadi jangan beri berbicara. Tapi kalau makanan, berikan. Siap. Ini kalau ya seutara sana. Saya saja untuk pergi Abu Tumin nih, dia meninggal, mau masuk ke makamnya dilarang ya. Tapi saya tidak peduli, masuk itu sama mobil. Kalau kita pergi ke Pasir Raja sana, di Klut, saya didakwakan seperti anak Nabi Nuh, anaknya kafir, ayahnya Nabi. Jadi saya seperti itu, bahwa anaknya murtad, ayahnya ulama. Nah ini begitu nilai tanggapan daripada ulama-ulama kita. Jadi makanya sebab saya tidak takut, ilmu ini adalah ilmu yang benar, supaya menyelamatkan umat, supaya umat ini dapat mencapai kebahagiaan dunianya dan akhirat. Amin. Amin ya Allah. Umat ini dapat rukun dalam rumah tangga, dengan keluarga, dengan tetangga, dan juga dapat membantu. Itu program pemerintah. Jangan lagi orang yang bersabu-sabu, jangan lagi orang main perempuan, jangan lagi orang berbuat maksiat. Jadi juga saya heran, saya membuat tempat ini, itu penjabat-penjabat tak ada yang datang nih, kecuali Pak Kajati. Amin. Itu sudah diundang, didekati, datanglah. Karena pekerjaan saya dan pesantren saya ini untuk membantu masyarakat yang ada di Abdian. Dan dulu pencurian uang dicuri, semen membangun dicuri. Sekarang tidak ada lagi. Juga main perempuan, main judi, sekarang tidak ada lagi. Jadi bahwa saya memasukkan ajaran keimanan. Tapi kalau pemerintah, polisi
Dia bukan memasukkan ajaran keimanan dalam masyarakat. Dia pegang undang-undang. Siapa yang pulang salah tangkap. Itu aja. Tapi batinnya itu tidak ditangkapnya, cuma zahirnya dia tangkap. Jadi inilah tasawuf, menangkap batin yang jelek itu. Supaya baik. Karena pemerintah harus bersyukur, berterima kasih atas apa yang kita lakukan di tempat ini, dan dakwah tauhid tasawuf. Kita suruh berzikir ratib seribu. Di Labuan Haji dengan zikir ratib seribu itu hilang pencuri. Karena orang lain berzikir, ada pencuri takut dia nanti. Orang masih jaga, masih jam 2, masih jam 1 berzikir. Sehingga pencuri tidak ada lagi. Ada pencuri. Kalau tidak sebentar kecurian di Labuan Haji. Dan juga main judi, main halma hilang. Mereka telah dapat yaitu mempergunakan waktu untuk yang bermanfaat dalam kehidupan dunianya dan akhiratnya. Tidak membuang-buang waktu. Hari ini pengaruh-pengaruh kebagusan dari ajaran itu di Rimau, orang Kristen masuk Islam. Kalau dulunya dihadapi bukan dengan akhlak yang bagus, bukan dengan kasih sayang, Kristen dengan Islam perang di sini. Waktu perang kita orang Islam yang mati. Kristen dia ada, takut dia karena penjabat negara banyak yang Kristen. Jadi kita takut Islam. Tapi sekarang kita hadapi dengan akhlak yang bagus, dengan kasih sayang oleh Wali Nanggala Budi, sehingga baru-baru ini waktu kami pergi ke Riau sampai 600 orang singgah itu di Kalang oleh Pak apa namanya Pak Barat itu. Jadi pemimpin Pak Barat menyambut memberikan kehormatan, kemuliaan. Ini pengaruh daripada Wali Nanggala Budi. Jadi Kristen bisa masuk Islam. Jadi kalau kita masih menganggap ajaran sesat, Tengku Dahlan tidak mau ajaran sesat. Cuma karena gaji sedikit loh dari Nabi, saya berbelok dia. Ini saya katakan pada penitia, ada undang Tengku Dahlan? Ada. Tadi tidak pula saya tanyakan, mau dia datang? Inilah. Jadi murid-murid saya terpengaruh dengan dunia, dengan uang sedikit bisa belok, menghilangkan gurunya. Jadi itulah nafsu. Itu nafsu. Tauhid tasawuf ini untuk menghilangkan wujud nafsu dan wujud nafsu. Kalau Anda sudah dapat menghilangkan wujud nafsu, keuntungan nafsu, dan menghilangkan wujud nafsu, artinya perbuatan sifat wujud kita hilang, yang ada perbuatan sifat wujud Allah. Jadi kita nggak ada ikhlas kalau kita masih melihat keuntungan nafsu. Jadi Anda sudah mendapat ajaran kesucian, mudah-mudahan Allah sayang kepada Anda. Jadi barangkali demikian sajalah, wallahu a'lam. Jadi kepada Wali Nanggala Babarat ada ni.